Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan komputer akuntansi kali ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau bukti memorial. Kita buka dulu mayopnya. PT Alfa. Oke. No. Baik, untuk transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, telah diterima rekening koran dari Bank Danamon per tanggal 31 Desember 2012 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar 4 juta rupiah dan bank service charge sebesar 360.000 rupiah. Karena ini rekonsiliasi, maka masuknya ke banking, kemudian reconcile account. Kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2012. Kita enter. Nah, kemudian kita centang semuanya di sini. Seperti ini, sudah kecentang. Kemudian kita klik bank entry. Nah, di sini kita isikan yang pertama benar sudah cash in bank. Kemudian yang pertama kita mengisi di service charge, berarti bank service charge. Maka nominalnya tadi 360.000 rupiah. Oke, kemudian tanggalnya sudah. Kemudian ini kita linkkan ke bank service charge, use account. Kemudian ininya NT, bener, job kita kosongi, memonya ada beban administrasi bank. Kemudian yang bawahnya interest earned-nya kita isi tadi 4 juta nominalnya, enter. Oke, kemudian income account kita linkkan di interest revenue, use. Nah, NT. Kemudian memonya adalah pendapatan bunga. Setelah itu kita record. Nah, di sini ada out of balance-nya sebesar 3.640.000. Nah, biar out of balance-nya 0, maka di new statement balance kita ketik atau kita isi nominal seperti bawahnya. 502.340.000. Nah, out of balance-nya 0. Kemudian kita klik reconcile. Kemudian kita pilih reconcile. Nah, kemudian menjadi kosong. Nah, ini berarti kita telah berhasil merekonsil bank tersebut. Selesai untuk transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang kedua, data transaksi penyesuaian yang kedua, tanggal 31 Desember 2012, terdapat data penyesuaian akhir periode sebagai berikut. A. Persediaan akhir supplies dinilai 4.300.000 rupiah. B. Beban sewa toko bulan Desember 2012 sebesar 1.250.000. C. Beban asuransi bulan Desember 2012 sebesar 750.000. Dan yang terakhir, taksiran kerugian piutang sebesar 7% dari saldo piutang dagang per tanggal 30 Desember 2012. Nah, karena ini data penyesuaian biasa, maka masuknya ke account record journal entry. Nah, di sini kita ketikkan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2012, enter. Memonya ada penyesuaian.
Yang pertama, yang A, ada persediaan akhir supplies dinilai 4.300.000, berarti akunnya adalah store supplies expand. Store supplies expand ada di nomor 6.000-an. Store supplies expand debit, kreditnya ada store supplies. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah nominal yang telah dipakai. Berarti kita lihat di account list. Nah, di sini kita lihat berapa besar store supplies-nya. Besarnya adalah 6 juta. Sedangkan di sini persediaan akhir diketahui 4.300.000. Berarti yang dipakai atau yang terpakai adalah 6 juta dikurangi 4.300.000. Ada 1.700.000. Debit 1.700.000, kreditnya 1.700.000. Kemudian yang kedua, transaksi yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 1.250.000. Berarti jurnalnya rent expense debit sebesar 1.250.000. Kemudian kreditnya prepaid rent 1.250.000. Kemudian yang ketiga, ada beban asuransi bulan Desember 2012. Berarti ada insure expense sebesar 750.000. Kemudian kreditnya prepaid insure 750.000. Kemudian yang terakhir ada taksiran kerugian piutang dagang 7% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Berarti jurnalnya ada bad debt expense, sedangkan kreditnya ada allowance for the debt. Nominalnya berapa? Kita hitung. Diketahui 7% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2012. Kita lihat piutang dagang account receivable, berarti 7% dari account receivable yang ada di account list. 7% dikali 386.100.000 dikurangi allowance 25.820. Nanti hasilnya atau ketemunya 1.207.000 rupiah. Selesai, coba kita cek RLR. Sudah ada semua ya. Nah, itu langkah-langkahnya untuk melakukan jurnal penyesuaian di transaksi yang kedua. Kita record. Nah, untuk transaksi berikutnya itu juga masih sama menggunakan account record journal entry dan sampai transaksi yang terakhir. Kalian bisa teruskan. Kemudian nanti tugas pada pertemuan kali ini, kalian cukup mengirimkan laporan keuangan dalam bentuk PDF yang harus kalian kumpulkan. Saya akan beri contoh satu laporan, yaitu pada laporan laba rugi, account profit and loss. Pilih yang profit and loss accrual. Kemudian di sini tanggalnya diganti tanggal 1 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012. Kemudian di display. Nah, setelah ini di send to PDF. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian, nama lengkap, absen, kelas. Kemudian di save. Nah, setelah itu kita lihat di file simpanan. Nah, di sini sudah tersimpan profit and loss accrual, nama, absen, dan kelas. Coba kita buka.
Nah, file ini nantilah yang kalian kirim ke saya. Jadi nanti ada 3 laporan dalam bentuk PDF yang kalian kirimkan ke saya, dan 2 file berupa MYO dan box. Yang ini box sama MYO yang kalian kirim. 3 laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas beserta file yang ini yang kalian kirimkan ke saya. Nah, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.